Tersebut kisah Jaka Umbaran, seorang pemuda tampan datang dari sebuah desa jauh dari Kutaraja Majapahit. Tergerak hatinya ketika Majapahit mengumumkan seleksi pemilihan para jawara, yaitu siapa saja dalam pertandingan yang paling unggul di antara semua peserta akan diangkat menjadi senapati perang. Dalam adu tanding yang diadakan oleh Ratu Ayu Kencana Ungu, Jaka Umbaran berhasil meraih kemenangan. Setelah terpilih menjadi prajurit pilihan, Jaka Umbaran dipanggil menghadap Sri Ratu. Melihat ketampanan pemuda yang bernama Jaka Umbaran, Sri Ratu terpesona. Jaka Umbaran diperintahkan untuk menumpas pemberontakan Kebo Marcuet yang ingin merebut pemerintahan sah kerajaan Majapahit. Jaka Umbaran dijanjikan akan menjadi Raja Majapahit dan Sri Ratu Ayu bersedia menjadi permaisurinya. Sesampai di Kutaraja Belambangan, kini Jaka Umbaran sudah bisa berhadap-hadapan dengan Prabu Kebo Marcuet. Mereka mengadu kesaktian. Keduanya kelihatan sangat kuat. Namun ketika Prabu Kebo Marcuet mengeluarkan pusaka andalannya, berupa gada wesi kuning, Jaka Umbaran terkena pukulan gada wesi kuning Prabu Kebo Marcuet, sehingga jatuh tidak berdaya. Jaka Umbaran wajahnya hancur terkena pukulan gada wesi kuning Prabu Kebo Marcuet. Jaka Umbaran diperkirakan telah mati, dan dilemparkan ke jalanan begitu saja. Joko Umbaran ditemukan oleh seseorang yang bernama Dayun. Dayun merasa kasihan. Jaka Umbaran walaupun kepalanya sudah pecah, masih bisa bicara. Akhirnya Jaka Umbaran dibawa ke tempat pendeta sakti Ki Ajar Pamengger. Joko Umbaran dirawat oleh Ki Ajar Pamengger hingga sembuh. Namun wajah Joko Umbaran tidak tampan lagi. Wajahnya menakutkan, demikian juga suaranya telah berubah sama sekali, sehingga semua orang yang semula mengenal Jaka Umbaran, tidak akan percaya dengan keadaan Joko Umbaran yang sekarang. Joko Umbaran waktu melawan Prabu Kebo Marcuet, terkena pukulan pusaka gada wesi kuning dari Prabu Kebo Marcuet. Jaka Umbaran jatuh pingsan. Karena Prabu Kebo Marcuet takut Jaka Umbaran bangun lagi, dan nantinya menyerang Prabu Kebo Marcuet kembali, maka dengan pedang Sengkayana yang ia punyai, segera menebas leher Jaka Umbaran. Sedangkan tubuhnya dibuang begitu saja ke jalanan. Tubuh Joko Umbaran yang tanpa kepala itu masih bisa bernafas. Tubuh Jaka Umbaran yang tanpa kepala ditemukan oleh Dayun. Oleh Dayun tubuh Jaka Umbaran dibawa ke pertapaan Ki Ajar Pamengger. Oleh Ki Ajar Pamengger tubuh Jaka Umbaran masih bisa ditolong. Namun berhubung tubuh Jaka Umbaran sudah tidak ada kepalanya, maka dengan terpaksa diganti dengan kepala seekor binatang sebagai pengganti kepalanya yang hilang. Ternyata setelah disambungkan, Jaka Umbaran hidup kembali tetapi dengan kepala seekor binatang. Sebenarnya Jaka Umbaran masih saudara kembar dari Damar Wulan, yang berasal dari Ari-Ari Damar Wulan sendiri. Setelah kekuatan Jaka Umbaran pulih kembali, Jaka Umbaran kembali ke Istana Belambangan, dan perkelahian Jaka Umbaran dengan Prabu Kebo Marcuet yang kedua kalinya. Sementara mereka berkelahi, Dayun berhasil menyusup ke kamar Kebo Marcuet. Ia segera mengambil pusaka gada besi kuning dan pedang Sengkayana. Kedua senjata itu diberikan kepada Jaka Umbaran.
Akhirnya Prabu Kebo Marcuat mati di tangan Jaka Umbaran. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Kebo Marcuat, Jaka Umbaran menghadap Sri Ratu Ayu Kencana Wungu, melaporkan kalau Prabu Kebo Marcuat telah berhasil dikalahkan. Kemudian Jaka Umbaran melamar Sri Ratu Ayu untuk menjadi istrinya. Tetapi Sri Ratu tidak mau menerimanya, karena ia sudah tidak mengenal lagi Jaka Umbaran. Jaka Umbaran marah, dan kembali ke Belambangan dengan mengangkat dirinya menjadi Raja Belambangan, dengan gelar Prabu Menak Jinggo. Sedangkan Patih Angkot Buto dan Patih Angkat Buto, para patih semasa Prabu Kebo Marcuat masih dipertahankan menjadi patih-patihnya. Demikian pula istri-istri Prabu Kebo Marcuat pun diambil menjadi istri-istrinya. Pengangkatan diri Jaka Umbaran menjadi Raja Belambangan tidak diakui oleh Prabu Sri Ratu Ayu Kencana Wungu. Ratu Ayu menganggap bahwa pengangkatan dirinya menjadi Raja Belambangan adalah perbuatan balela kepada pemerintah Syah Majapahit. Sri Ratu Ayu Kencana Wungu kemudian mengutus Adipati Ranggalawe memimpin perang ke Belambangan, untuk menangkap Menak Jinggo. Ranggalawe adalah Adipati Tuban, sekarang pasukan Tuban sudah bersiap untuk menyerang Belambangan. Namun sebelum berangkat perang, Adipati Ranggalawe mendapat bisikan suara dewa, bahwa Adipati Ranggalawe sudah saatnya meninggal, maka dimintanya untuk bersiap-siap ke alam kelanggengan. Namun Adipati Ranggakawe minta tambah umur, sampai ia bisa bertemu dengan Menak Jinggo dan berkelahi dengan Menak Jinggo. Dewata menyetujui. Setelah sampai di Belambangan, terjadilah perang antara pasukan Kadipaten Tuban dan Belambangan. Pasukan Belambangan terdesak mundur. Adipati Menak Jingga tertangkap oleh Adipati Ranggalawe. Menak Jingga menunduk ketakutan ketika melihat Adipati Ranggalawe sedang menghunus pusakanya, untuk menghukum Menak Jinggo. Sedangkan Menak Jinggo sendiri sudah tidak berkutik lagi, tetapi Dewata menentukan lain. Dewata telah menjemput Sukma Adipati Ranggalawe kembali ke alam kelanggengan. Menak Jinggo merasa heran, mengapa begitu lama Adipati Ranggalawe menghunus pusakanya. Menak Jingga akhirnya mengerti kalau Adipati Ranggalawe yang dipanggilnya Paman Ranggalawe telah wafat, dengan posisi masih berdiri dengan gagahnya. Menak Jinggo menangisi kepergian Paman Ranggalawe. Sebenarnya ia sudah merelakan dirinya dibunuh oleh Paman Adipati Ranggalawe, daripada kecewa tidak bisa mempersunting Sri Ratu Ayu Kencana Wungu. Kematian Adipati Ranggalawe merupakan pukulan hebat bagi kerajaan Majapahit.